Ketua Persepuluhan akan didoakan oleh Saudari Debbie. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di sorga, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, pekerjaan kami, dan pada saat ini Bapa, kami mahu mengembalikan persepuluhan dan persembahan kepadamu. Tuhan berkati ini agar dapat membantu dalam penyebaran Injil-Mu, serta mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan mengampuni dosa pelanggaran kami. Semua ini kami serahkan melalui nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan video untuk sekolah Advent kita, GAS. Greetings from Goshen Adventist Secondary School. Bagi pihak lembaga pengelola Sekolah Menengah Advent Goshen, dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan di atas kemurahan setiap pastor, para anggota gereja, para individu-individu yang dermawan dan murah hati, itu juga dengan para alumni yang telah menjayakan satu usaha yang sangat penting untuk sekolah kita yang kita telah mulakan pada bulan Mac yang lalu, dan begitu juga dengan pungutan persembahan khas untuk GAS yang telah diadakan pada bulan April yang lalu. Berbekalkan dengan kesatuan kita dan curahan berkat dari Tuhan, maka kita telah berjaya menyelesaikan proyek membaik pulih atap bangunan Smith, yaitu salah satu bangunan sekolah mission kita di GAS. Dalam masa lebih kurang 3 bulan sahaja, kita telah berjaya menyiapkan proyek ini. Dan kita telah mengumpul dana sebanyak lebih kurang 30.000. Dan jumlah ini saya tidak jangkakan kita boleh dapat, tetapi kita telah berjaya mendapatkan jumlah ini demi untuk membaik pulih atap bangunan ini. Saya percaya bahwa Anda semua akan mendapat lebih banyak berkat daripada Tuhan di mana saja Anda berada, apa sahaja yang Anda buat, apa sahaja yang Anda usahakan. Saya percaya Tuhan akan berserta dengan Anda. Seperti di dalam janji Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Give and it will be given to you. Sistem pendidikan Advent adalah satu sistem yang sangat unik dan menjadi salah satu tonggak kekuatan gereja kita dan kelestarian perkabaran Advent melalui gereja kita. Sistem sekolah ini, sistem pendidikan ini harus kita jaga, dan bukan sahaja kita jaga, kita harus kembangkan. Pada bulan September ini, kita sekali lagi mempunyai peluang untuk bermurah hati dengan memberi persembahan kepada Tuhan melalui persembahan khas untuk GAS, yaitu pada September 25 pada tahun ini yang akan datang, September yang akan datang ini. Tujuan dana yang kita akan pungut pada kali ini adalah untuk membaiki siling-siling, bilik-bilik darjah yang sudah usang dan kurang selamat untuk pelajar dan begitu juga dengan guru-guru. Ini adalah perubahan yang telah berlaku di dalam kita punya bangunan, di mana pada bulan April sebelum ini, bangunan kita atap dia agak sudah usang dan harus dibaiki,
dan pada bulan Ogos, pada penghujung bulan Ogos, kita telah menyelesaikan projek ini. Okey. Nah, selain daripada membaiki siling-siling classroom kita juga mempunyai satu sasaran di dalam pemungutan dana ini, yaitu untuk memulakan satu inisiatif yang kecil, yaitu kita membaik pulih satu ruang di mana ruang itu kita akan jadikan sebagai mini klinik kesihatan sekolah untuk masa hadapan. Tapi pelan-pelan kita cuba renovate tempat ini supaya impian kita untuk mempunyai satu mini klinik kesihatan sekolah akan direalisasikan. Okey. Jadi ini adalah artist impression ataupun satu gambaran di mana klinik kesihatan itu akan, kalau sudah siap nanti. Okey. Dengan harapan, dengan inisiatif ini, kita akan dapat melayani anak-anak Tuhan dengan lebih baik beserta berkongsi berkat Tuhan kepada masyarakat di sekitar sekolah ini. Sasaran kita pada pengumpulan persembahan dan sumbangan untuk gas pada bulan September ini adalah RM25,000. Berbekalkan dengan kekuatan dan jumlah anggota gereja kita dan jumlah alumni yang agak ramai, dan begitu juga dengan individu-individu yang sangat murah hati dan dermawan, kita percaya dengan berkat Tuhan angka ini akan tercapai. Persembahan dan sumbangan Anda semua, Anda boleh salurkan terus ke dalam akaun sekolah, okey, seperti yang tertera pada skrin, okey, dan tolong beri reference code MKK supaya kita tahu dari mana duit itu datang dan apa tujuan duit itu apabila dia masuk ke dalam akaun sekolah. Sekali lagi, saya mengucapkan damai bersama setiap Anda sekalian, dan Tuhan melimpahi berkat kepada setiap Anda semua, supaya lebih banyak kita memberi, lebih banyak kita diberkati. Oke, amin atas video sebentar tadi. Banyak perubahan kan di gas. Kalau saya dulu masih sekolah rendah, lagi las di sana lah. Jadi kira alumni juga itu sana. Mungkin si Edi yang nampak perubahan besar. Oke. Pada saat ini kita akan meneruskan lagi acara kita dengan mendengarkan lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Saudara Charles. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada Sabat ini saya akan menyanyikan lagu yang bertajuk Mukjizat Itu Nyata. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Di saat ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bersahabat, Oke, amin atas lagu istimewa sebentar tadi. Semoga ya dapat mengangkat jiwa kita sebelum kita mendengarkan khotbah. Oke, pada saat ini saya akan menyerahkan kepada pastor daerah kita yang lebih mengenali pembicara kita pada saat ini untuk pengenalan. Baik, terima kasih kepada pemimpin acara pembaktian khotbah kita, Adik Felix Hareno. Ya, sekali lagi saya ingin menyapa, hai, shalom, happy sabat semua, saudara dan saudari umat-umat Tuhan, baik yang ada di dalam Zoom ini maupun yang sedang mengikuti kebaktian kita di Facebook. Puji Tuhan dan terima kasih karena kamu dan kita semua memilih channel ini sebagai channel kita untuk ibadah sabat kita pada sabat ini. Baik, sebelum kita memberikan tempat dan waktu ini kepada pembicara jemputan kita, saya ingin memberikan ataupun memperkenalkan pembicara kita pada sabat ini kepada kita semua. Nah, saya percaya kita cukup mengenali pembicara kita sebentar nanti. Saya pikir dia bukanlah terlalu asing bagi kita. Bagaimanapun mungkin kita mungkin belum mengenali dengan lebih dalam tentang beliau. Jadi saya ingin memberikan sedikit pengenalan di sini ya. Dan yang selebihnya nanti pastor akan tampak selepas ini nanti. Bicara jemputan kita pada sabat ini ialah Pastor Erwin Karau. Beliau saat ini sedang melayani di Sabah Mission sebagai pengarah pelayanan pribadi dan sekolah sabat. Dan beliau juga merupakan koordinator K group ataupun kelompok kecil, ya. Saya secara pribadi sangat diberkati atas petunjuk, dorongan, motivasi yang Pastor Erwin selalu berikan, bukan saja kepada saya tapi kepada semua pastor-pastor, ya. Jadi kita senang sekali kehadiran Pastor Erwin yang sudah pasti akan memotivasi kita melalui firman Tuhan yang disampaikan sebentar nanti. Oke, beliau sudah berkeluarga, sudah berkeluarga. Saya tidak pasti berapa putra dan putri, nanti beliau akan perkenalkan kepada kita. Dan kalau saya tidak salah, istri beliau merupakan seorang guru ataupun pendidik di sekolah kita di SAS, ya. Oke, dan kemungkinan akan beralih ke satu tempat yang baru barangkali. Nanti pastor yang akan jelaskan itu, ya. Jadi terima kasih Pastor Erwin karena sudah menerima jemputan ataupun undangan dari saya dan seluruh anggota jemaat daerah Langhun mengucapkan banyak-banyak ataupun jutaan terima kasih.
kami sebenarnya sangat diberkati dalam beberapa sabat ini, 4-5 sabat ini, kami dilayani oleh pembicara-pembicara dari luar, ya, dari mission dan juga dari luar negara. Tuhan, sabat ini kita dapat berpeluang ya, dilayani sekali lagi satu daripada pengarah di Sabah Mission. So, untuk tidak membuang waktu, masa dan tempat ini, ya, saya serahkan kembali dulu kepada pemimpin acara lah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pastor. Akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor. Selamat hari Sabat. Apa suara saya jelas? Sangat jelas. Sangat jelas. Terima kasih, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas jemputan Pastor Lamrin, sahabat, rekan sepelayanan yang sudah menjemput saya untuk bersama-sama di gereja daerah Minansad, ya. Dan saya sangat bersyukur. Daerah Langkun, Pastor. Daerah Langkun. Ya, daerah Langkun. Saya sangat bersyukur karena bukan saja di Zoom kita boleh bertemu, tetapi di Facebook juga. Saya ingin menyapa kalau saudara-saudara yang ada di Facebook dan di Zoom juga dengan ucapan selamat hari Sabat, selamat bertemu, selamat berjumpa. Syukur kita kepada Tuhan, walaupun kita berjauhan, tetapi kita boleh bertemu di platform sosial ini, online ini, yang kita tidak pernah terfikir akan boleh terjadi kalau bukan pandemik atau bukan COVID-19, ya, yang jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan, ya, melalui platform ini. Saya sudah diperkenalkan oleh Pastor Lamrin tadi, dan saya rasa perkenalan itu sangat cukup informatif untuk saya, dan saya sangat gembira karena dalam Zoom ini saya melihat yang menjadi pemimpin acara adalah pelapis-pelapis yang luar biasa, Saudara Vele, Reno, ya, dan yang jadi menyampaikan lagu tadi juga Saudara Charles, sangat ya, membuatkan kita seperti lebih setapak dekat dengan Tuhan, ya. Dan saya melihat bahwa pada masa-masa sekarang ini, apabila anak-anak Tuhan, ya, bersama-sama melayani dengan elders, dengan para pendeta, kita melangkah lebih cepat akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sudah melihat dan mengikuti siri pelajaran sekolah Sabat, dan kali ini adalah Sabat yang ke-13, dan Sabat depan ada satu kuartal baru tentang kitab Ulangan untuk kita pelajari sepanjang 3 bulan kemudian. Ini membuatkan kita teruja. Apa yang diulangi, apa yang kita akan hadapi, apa yang kita akan ikuti sepanjang next Sabat dalam kuartal keempat tahun 2021. Saya ingin menyampaikan salam daripada pihak misi kepada seluruh umat Tuhan di daerah Langkun, daripada seluruh hamba-hamba Tuhan, daripada pejabat ini, dengan ucapan, ya, Tuhan kiranya memberkati semua saudara-saudara di daerah Langkun. Nah, saya juga ingin memaklumkan kepada saudara-saudara bahwa dalam saat-saat yang genting sekarang ini,
kita sepertinya tetap gagah, tetap kuat di dalam ibadah kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Dia yang memberi nyawa kepada kita. Mungkin saudara-saudara sudah mendengar bahwa pimpinan kita, Pastor Nelson, di dalam rawatan kena jangkitan COVID, dan beliau memerlukan doa dan sokongan padu melalui doa dari seluruh umat-umat Tuhan, khususnya di daerah Langkun ini. Dan saya pasti bahwa dalam situasi seperti ini kita mempunyai satu niat yang besar, satu harapan yang besar, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita walaupun kita berada di dalam kondisi yang susah. Izinkan saya untuk share pelajaran pada Sabat hari ini yang berkenaan dengan tajuk yang sudah kita pilih, mengapa ada penderitaan. Mengapa ada penderitaan? Di mana saya landasi ayat ini dengan Yakobus 1 ayat 12. Diberkatilah orang yang tabah dalam pencobaan, karena setelah dia terbukti tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Perkataan pertama di dalam Yakobus 1 ayat 12 adalah diberkatilah. Dalam bahasa Inggris, blessed. Dalam bahasa Arab, berkat, berkah, barak dalam bahasa Hebrew. Ya, diberkatilah orang yang tabah dalam pencobaan. Ada banyak pencobaan sekarang ini, saudara-saudara. Sangat banyak pencobaan sekarang ini. Dan oleh karena pencobaan-pencobaan yang datang pada sekarang ini, maka timbullah satu tajuk yang ingin saya sampaikan pada Sabat hari ini. Mengapa ada penderitaan dalam kehidupan kita? Ayat ini, tajuk ini saya landasi dengan cerita tentang Kejadian 37 ayat 1 dan 36, yaitu cerita tentang Yusuf. Apabila kita membuka Kejadian 37 ayat 1 dan 36, kita akan dapati di sana, ya, bahwa ada seorang anak daripada anak Yakub yang dikasihi oleh ayahnya, diberi jubah yang indah, diberi segala keistimewaan, oleh karena anak ini anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Kalau kita membaca ayat ataupun perikop ini ataupun pasal 37 ini atau pasal 37, kita dapati bahwa Yusuf mempunyai 11 saudara. Tetapi di antara semua saudara-saudaranya itu, ada satu anak yang menjadi permata hati bapaknya, yaitu Yakub. Kejadian 37 ayat 3, ayah Yusuf telah menenun satu jubah yang sangat indah, berwarna-warni kata di dalam Alkitab, dan dia berikan kepada Yusuf, anak bungsu kedua. Dan seharusnya
jubah itu secara ikut level, jubah itu harus diberikan kepada anak yang sulung. Sebagai orang Asia, anak sulung senantiasa mempunyai tempat yang khusus. Nah, mengapa Yakub sangat-sangat mengasihi anak ini? Karena anak ini lahir pada waktu usianya sudah lanjut dari istri yang sangat dia kasihi. Selain itu, mengapa anak ini sangat dikasihi? Karena Yusuf telah mempunyai mimpi yang luar biasa. Dan orang Asia sangat concern dengan mimpi. Kita orang Asia, apabila bermimpi, kita senantiasa kaitkan mimpi itu dengan sesuatu yang penting dan bermesej, mempunyai maksud tersirat. Dan ini yang membuat Bapak Yusuf senantiasa mempunyai sesuatu di pikirannya. Yang Yusuf ini adalah anak yang akan menjadi anak yang luar biasa satu hari nanti. Anak yang akan meneruskan legasi, meneruskan warisan, meneruskan nama keluarga, memakmurkan keluarga, mempunyai vision untuk kebaikan keluarga. Mengherankan Yakub tidak memikirkan itu terjadi pada anak sulung, Ruben. Senantiasa mempunyai pikiran yang anak ini luar biasa. Dan kita tahu Yusuf, oleh karena begitu dekat dengan ayahnya tidak mau Yusuf pergi bekerja di luar kemah. Dia mau Yusuf berada di sampingnya terus. Dan ini membuat situasi apa yang disebut sebagai kecemburuan sosial di kalangan saudara lelaki Yusuf. Ditambah lagi dalam Kejadian 37 ayat 6 dan 7, Yusuf dia melihat seikatan gandum, 11 gandum, 10 gandum tunduk kepada gandum miliknya. Mimpi ini dia nampak pada waktu di bumi, di atas tanah, di ladang. Mereka memiliki ladang gandum dan mereka mengikat gandum itu dan meletakkan di tanah sebelum disapu untuk menjatuhkan buahnya. Sementara ditunggu untuk disapu untuk menjadi makanan, ikatan-ikatan gandum milik saudara-saudaranya mengelilingi ikatan gandumnya Yusuf. Dan semua ikatan gandum yang lain itu tunduk kepada ikatan gandumnya Yusuf. Dan Yusuf heran, apa maksud mimpi itu? Dan tidak lama daripada itu, dalam Kejadian 37 ayat 9 dan 10, mimpi lagi si Yusuf. Dan kali ini kejadian itu terjadi di langit. Dia melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ada 11 semuanya bintang. Sun dan moon, bulan dan matahari, tidak termasuk di dalam bintang itu, semua tunduk kepada Yusuf.
Dan bapak dia kata, Yusuf, jangan macam-macam dengan mimpi kamu. Apakah maksud kamu bahwa saya dan ibumu juga tunduk kepada kamu? Tetapi bapak itu walaupun mimpi ini aneh sekali, membawa makna sekali, bapak dia simpan semua mimpi itu di dalam hati dan tidak mengatah-ngatahkan mimpi anaknya Yusuf. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Disinilah permulaan penderitaan Yusuf. Apakah Yusuf sengaja mencari susah? Apakah Yusuf sengaja mencari malapetaka? Yusuf yang ada di rumah disuruh oleh bapaknya dalam Genesis ataupun Kejadian 37 ayat 14 untuk melihat saudara-saudaranya, untuk bagi laporan apa keadaan saudara-saudaranya yang bekerja di luar rumah, yang hidup bersama dengan kambing, binatang, ternakan, domba, dan segala macam. Ayahnya berkata kepada Yusuf, "Yusuf, pergi ke Sikem, lihat saudara-saudaramu di sana." Lalu Yusuf anak yang baik, yang polos, umur baru 17 tahun sekitar, yang jarang kena matahari yang terik, membawa keledai dengan segala kecukupannya, memakai baju yang mewah. Dia pergi ke Sikem, sampai Sikem dia tidak melihat saudara-saudaranya di sana. Dan setelah itu disuruhlah dia tanyalah orang yang lalu lalang di sana, berkata, "Apakah kamu melihat saudara saya?" 10 orang. Orang itu berkata, "Ya, saya melihat saudaramu. Mereka sudah pindah dari Sikem ke Dotan." Dan dia meneruskan perjalanan ke Dotan. Kalau kita lihat kilometer di sana, kita tahu bahwa perjalanan itu cukup jauh. Ya, kalau kita dari Mamre ke Sikem itu lebih kurang 40 km. Kalau dilihat dari scale yang ada di bawah. Dan sambung ke Dotan lebih kurang 50 atau 50 km. Ya, cukup jauh untuk seorang anak muda bersama dengan keledai berjalan mencari saudara mereka, saudaranya. Dan setibanya di Dotan, apa yang terjadi? Saudara tahu sendiri. Disitulah bermula penderitaan Yusuf. Dia diancam dibunuh, bajunya dikoyak-robakan, dia mungkin telanjang dibuang ke sumur. Dan Dotan ini maksudnya 2 sumur. Salah satu sumur di sana ada air dan salah satu yang lain pula tidak air, dan kemungkinan dia dibuang ke sumur yang tidak ada air. Saudara mereka yang sangat kejam, saudara mereka yang sudah lama menyimpan dendam, saudara mereka dia yang sudah lama mempunyai kecemburuan sosial terhadap adik mereka, mengancam untuk membunuh saudara mereka itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Lalulah orang-orang Ismail, saudara mereka, sepupuh mereka dari istri bapaknya Hagar dan Keturah, melewati tempat di mana mereka menternak, memberi makan ternakan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka tarik keluar Yusuf yang tiada baju, yang telanjang mungkin pasti, yang terbuka segala tubuhnya, dipermalukan, dijual kepada orang Ismail. Dan orang Ismail membawa Yusuf. Kalau kita melihat garis ini, membawa Yusuf ke Egypt. Bayangkan berapa jauh dari Dotan kalau ikut scale ini. Yusuf
kemungkinan dipaksa untuk jalan kaki. Berbulan-bulan sampailah ke Mesir. Dari Asia sampai ke benua Afrika. Dan semakin jauh saya boleh bayangkan semakin Yusuf ditarik tanpa pakaian jalan, semakin dia bergerak jauh, semakin dia melihat kawasan bapaknya tinggal, kawasan gunung yang mereka selalu lihat, semakin menjauh, dan disitulah pasti ini yang terjadi kepada Yusuf. Ya, dia sendirian. Dia telah dipisahkan daripada kampung halamannya, tempat dia untuk mendapat perlindungan. Jauh daripada keluarganya. Dia mengalami kesedihan. Dia mengalami kesunyian. Dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kesakitan. Dia mengalami frustrasi. Ya, dia mengalami keputusasaan. Dan saudara-saudara boleh tambahkan pengalaman Yusuf dengan apakah, dengan apa saja yang kita mungkin pernah alami apabila kita jauh daripada keluarga kita. Bahkan statusnya daripada anak merdeka sekarang menjadi anak jualan, seorang hamba. Dan dia bertanya pastinya dalam hati, ribuan pertanyaan yang bermula dengan why. Bapak saya bagi baju, bukan saya minta, saya yang kena. Saya tinggal di rumah, tidak disuruh bekerja di luar rumah, saya juga yang kena. Saya dikasihi oleh ayah saya, bukan saya minta, saya juga yang kena. Saya disuruh oleh bapak saya untuk melihat saudara-saudara saya, kalau mereka jahat, bapak kata laporkan kepada saya, bukan saya minta, saya diberi pertanggungjawaban, saya juga yang kena. Banyak pertanyaan pastinya ada di dalam pikiran Yusuf. Sementara dia berjalan ke depan, kepalanya melihat ke belakang, semakin jauh gunung-gunung sembahan, gunung-gunung tempat mereka menyembah Tuhan, lembah-lembah tempat mereka merayakan keajaiban Tuhan. Sabat pertama Yusuf di tanah asing, statusnya sebagai seorang hamba. Pertanyaan, kalau Tuhan baik, mengapa kita atau keluarga kita mengalami penderitaan atau menderita? Kalau Tuhan itu baik, bukankah ini mungkin ada dalam pertanyaan Yusuf? God, Tuhan, saya ini penurut kepada ayah dan ibu saya. Saya mengenalmu Tuhan. Saya mengenal Tuhan yang disembah oleh ayah saya Yakub, oleh datuk saya Ishak, oleh moyang saya Abraham. Saya kenal Tuhan, Tuhan yang baik. Tetapi Tuhan, saya dijual. Saya jadi barang jualan oleh saudara saya sendiri. Dan yang membeli saya adalah keluarga saya sendiri, sepupu saya sendiri. Apa salah saya Tuhan? Kenapa saya menderita? Patutkah saya melalui seperti ini Tuhan? Pernahkah kita mempunyai pertanyaan seperti ini, saudara? Di saat-saat COVID-19, pandemik ini, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan?
Why Tuhan? Kenapa Tuhan? Di kiri, kanan, belakang, depan kita mendengar bahkan di kalangan keluarga kita sendiri sekalipun ada yang meninggal masih muda oleh karena COVID-19. Kasihan sekali. Sedih sekali. Dipisahkan jauh daripada comfort zone kita. Kita terdedah kepada situasi perang yang kita tidak nampak. Serba-serbi susah. Pernahkah kita bertanya, kalau Tuhan baik, mengapa kita atau keluarga kita menderita? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa dunia ini cukup memberi penderitaan, banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah Yakobus 1 tadi. Diberkatilah orang yang setia. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya suka doanya Brother David tadi. Ada obat untuk tidur tapi tidak obat untuk bangun. Saya pertama kali dengar ini. Dan ternyata benar. Waktu kita bangun sudah pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada yang terus tidur, tidak bangun-bangun lagi. Itu pun sudah pasti. Allah turut bekerja untuknya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Perlu iman yang tinggi untuk memahami ayat ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Jika kita taat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, apapun mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Karena kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam keadaan sekarang ini, salah satu kebaikan yang saya boleh rasakan, saya boleh bertemu dengan saudara-saudara di daerah Langkun, di gereja Minansad, di gereja-gereja di bawah Langkun, daerah Pasar Lamrin. Bahkan saya boleh berkomunikasi dengan Pasar Lamrin tanpa harus start kereta dan pergi ke Minansad, pergi ke Langkun. Tetapi hanya melalui Zoom, WhatsApp, sosial media yang lain, Facebook, Live. Tuhan mendatangkan kebaikan yang kita tidak pernah terfikir. Bertemu dengan keluarga-keluarga sesama Advent di Afrika, sesama Advent di Indonesia, sesama Advent di Philippines, sesama Advent di Australia, sesama Advent di Timur Tengah, di South America. Wah, sesuatu yang sangat saya tidak pernah terpikir sebelum ini. Dan yang mengherankan saudara, di tengah-tengah pandemik ini, orang tidak dapat bekerja, orang tidak dapat melakukan kehidupan seperti normal. Tapi saudara, mengagumkan.
persembahan dan persepuluhan yang dikembalikan ke perbendaharaan Tuhan. Bukan turun tetapi naik. Atau tidak terlalu ke bawah. Saya sangat heran. Bagaimana keadaan anggota gereja yang tidak dapat bekerja dan tidak dapat mencari nafkah boleh memberikan kembali Tuhan sepersepuluhannya. Ajaib. Sangat ajaib. Sesuatu yang sukar untuk dimengertikan oleh pikiran manusia yang fana. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk membimbing kita, saudara. Di mana ayatnya? Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyangkan, bangkitkan isi sarangnya. Sehingga anak-anaknya terlempar keluar. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Apabila anak burung Raja Wali terlalu selesah di tempatnya, dan ibunya melihat, induknya melihat, kalau dibiarkan anak ini terlalu selesa, tidak mempunyai cabaran kehidupan, sudah pastinya apabila terjadi bencana alam yang besar, kesusahan yang besar, mereka tidak akan survive. Anak saya tidak akan survive. Lalu laksana Raja Wali, dia menggoncang sarangnya sehingga anaknya itu terkeluar daripada sarang, dan anak ini berhabis berusaha untuk menyelamatkan diri dan dia sedang jatuh. Induk Raja Wali, burungnya Indonesia yang besar, perkasa, terbang, melayang, menjunam untuk mendapatkan mangsanya, akan menjunam di bawah. Anak ini jatuh, dia akan menjunam di bawah dan membiarkan anak ini berusaha untuk mengembangkan sayapnya. Dan apabila anak ini tidak dapat terbang, tidak dapat mengangkat tubuhnya, induk yang berada di bawah akan naik ke atas dan dia akan support anak ini, dan dia akan bawa anak ini terbang balik ke sarang. Dan begitulah proses yang terjadi. Sehingga anak ini cukup kuat untuk melawan angin, cukup kuat untuk melawan apa-apa sahaja yang terjadi, dan cukup kuat untuk mandiri untuk next generations. Dan Tuhan membayangkan bahwa dirinya itu seperti laksana Raja Wali, burung Raja Wali, burung helang yang besar. Supaya apa? Supaya anak-anaknya dapat dibimbing untuk menghadapi penderitaan yang lebih besar. Sekolah Sabat kita tadi pagi melalui satu ayat yang dimaksudkan di dalam Matius 24 dan Wahyu 12 tentang akan tiba waktunya satu penyiksaan yang sangat besar yang tidak pernah akan terjadi atau belum pernah terjadi kepada bangsa manusia sebelum ini. Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapi bencana yang tidak pernah terjadi. Pandemik COVID-19 dan sejenisnya kita sudah pernah melalui. Sudah banyak siri-siri pandemik di seluruh dunia terjadi sebelum ini, walaupun berbeza jenis penyakitnya. Tetapi dikatakan akan ada terjadi sesuatu bencana yang belum pernah terjadi di dunia.
Tuhan mengizinkan ya, penderitaan ini supaya kita dilatih, dibimbing untuk menghadapinya. Saudara-saudara, Allah yang baik mengizinkan penderitaan agar kita tekun dalam iman. Rupanya penderitaan ini bukan diminta oleh Tuhan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi agar kita boleh belajar dan tekun di dalam iman. Di mana ayatnya? Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, kesusahan, kesulitan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan. Orang-orang yang gagah adalah orang-orang yang tekun. Orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang tekun. Orang-orang yang melalui dan mengatasi pelbagai cabaran adalah orang-orang yang lihat hatinya, yang tekun hatinya menghadapi pencobaan. Dan Tuhan kata, berbahagialah kalau kita menghadapi banyak cabaran dalam hidup. Karena itu membuatkan kita cekal, perkasa, lihat untuk tidak mudah kalah terhadap kejahatan setan. Allah yang baik mengizinkan penderitaan agar kita belajar dan pasrah kepadanya. Dia izinkan penderitaan. Mana ayatnya? Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu, ya Allah. Taurat yang ku sampaikan adalah baik bagiku. Kau sampaikan, maksudnya. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara, apa kita cari di dunia ini? Emas. Apa kita mau di dunia ini? Perak. Apa mewakili emas dan perak? Harta, kekayaan, kesenangan, dan segalanya. Tetapi ternyata bahwa apabila kita tertindas dan kita belajar ketetapan Tuhan, yaitu Tauratnya, rupanya Taurat itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Pasrah kepada ketentuan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, lebih baik daripada keping emas dan perak. Sukar sekali untuk mencerna ayat ini, saudara-saudara. Sebagai manusia yang memerlukan kesenangan, tidak mau menderita, kita perlu uang, kita perlu harta. Ayat ini sukar sekali untuk dicerna. Tetapi penderitaan kalau tiba dalam hidup kita, Tuhan izinkan agar kita belajar pasrah kepadanya. Ya, kita kehilangan segala sesuatu. It is not the end of this world. Itu bukan akhir daripada dunia ini. Akhir dunia ini apabila kita serendah, tidak mau lagi berserah kepada Tuhan. Itulah itu yang terakhir dunia ini. Saudara-saudara, selagi kita mempunyai ketetapan pasrah kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan dan kita memiliki sesuatu yang lebih bernilai daripada emas dan perak. Tuhan mengizinkan penderitaan agar kita mempunyai pengharapan seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana ayatnya Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah
dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. It is fortunate to have hope in this life. Adalah sesuatu yang sangat beruntung mempunyai pengharapan dalam hidup. Hope is everything. Orang kata Roma 5 ayat 3 dan 4, pasrah kepada Tuhan. Penderitaan itu mengajar kita untuk berpengharapan. Satu hari nanti apabila saya sembuh, satu hari nanti kalau saya mati pun oleh karena sakit ini, dalam Yesus ada pengharapan. Semasa kita hidup, kematian Yesus senantiasa mengikuti kita. Tetapi pada saat kita mati atau meninggal, kebangkitan Yesus menjadi bahagian kita. Itu sebabnya Paulus katakan, baik hidup baik mati adalah berkat bagi Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan malah dia berkata, kesyukuran kepada orang yang mati di dalam Tuhan pada hari ini. Karena dia tahu mereka yang mati di dalam pengharapan kepada Tuhan, dia sudah bersedia untuk menanti kedatangan Tuhan anytime, berbanding dengan orang yang masih hidup seperti saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang baik, Tuhan yang baik, mengizinkan penderitaan untuk melindungi kita. Wah, ini satu fakta lagi yang sukar untuk dicerna. Tetapi mari kita lihat ayatnya, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekaannya untuk kebaikan. Ini cerita tentang siapa, saudara-saudara? Ini cerita tentang Yusuf yang menderita, yang dijual, yang bertanya, kenapa Tuhan sudah berada di tangan Potifar, difitnah, masukkan dalam penjara, sudah menolong orang dalam penjara, tidak diingat budinya. Tetapi akhirnya Tuhan mengangkat derajatnya Yusuf, statusnya Yusuf, sehingga dia menjadi orang penting di dalam kerajaan besar Empire Mesir, sehingga dia mampu menyelamatkan orang Mesir dari kelaparan yang dahsyat terjadi baik di benua Afrika ataupun benua Asia. Sehingga saudara-saudara yang menjualnya sebelum ini dari Sikem, dari Mamre, jalan kaki pergi ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Dan kita tahu ceritanya. Yusuf menguji mereka. Dan Yusuf melihat bahwa hati mereka sudah berubah. Tidak lebih daripada 3 kali ujian Yusuf terhadap saudaranya. Dan semua memberi hasil. Saudara-saudaranya telah berubah. Dan dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya takut yang Yusuf akan membalas dendam. Ternyata Yusuf berkata kepada saudaranya, mana Dedi, mana Bapak, mana Mama, mana saudara saya bungsu, mana ayahku. Jangan takut saudara-saudara. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku puluhan tahun yang lalu.
tetapi Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang ayah sembah, Tuhan yang datuk sembah, Tuhan yang moyang kita sembah, telah mengubah reka-rekaan kejahatan kamu untuk kebaikan kita. Sehingga saya mampu untuk menyelamatkan bangsaku. Sehingga aku mampu menyelamatkan umat Mesir. Mampu menyelamatkan banyak bangsa yang datang untuk mencari makanan di Mesir. Jangan takut. Karena Tuhan bekerja saat ini untuk kebaikan sekarang dan masa akan datang. Saudara-saudara Ellen G. White, Mountain of Blessings, halaman 12. Dahulu Yesus merupakan seorang yang penuh kesengsaraan, menanggung penderitaan hati yang tidak dapat diungkapkan oleh bahasa sekalipun. Apabila sakit yang sangat sakit, kesengsaraan yang sangat tidak dapat dikamuskan, ditafsirkan, diungkapkan oleh bibir dan lidah. Sesuatu yang sangat asam untuk dirasakan oleh hati dan jiwa. Bahasa pun tidak dapat mengungkapkannya. Apa yang mampu untuk seorang buat menangis, mengalir air mata. Apabila seorang mengalirkan air mata karena karena penderitaan yang sangat-sangat sakit untuk dilaluinya, air mata itu adalah bahasa jiwa yang tidak dapat diungkapkan oleh bahasa apapun di dunia ini. Yesus mengalami kesengsaraan seperti demikian. Yesus menanggung penderitaan hati yang tidak dapat diungkapkan oleh bahasa manusia. Seperti demikian, seperti kita. Itu sebabnya Yesus yang kita sembah, yang mati di kayu salib sebagai manusia, menunjukkan kasihnya kepada manusia bahwa akan ada akhirnya penderitaan di dunia ini. Dia memberi pengharapan kepada saudara dan saya. Dia memberi tunjuk ajar kepada saudara dan saya. Dia membimbing saudara dan saya untuk melihat pengharapan yang Tuhan berikan. Hatinya terbuka kepada kesedihan kita, kesengsaraan kita di masa pandemi ini. Ujian-ujian yang kita hadapi setiap saat. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang berkekalan, dengan kebaikan yang melingkungi kita. Kita letakkan hati kita bersama dengannya dan merenungkan kebaikannya sepanjang hari. Dia akan mengangkat jiwa kita lebih tinggi daripada kesedihan dan kebingungan setiap hari kepada suatu tempat yang penuh kedamaian. Amin. Amin. Saya terhibur dengan tulisan Ellen G. White. Semakin relevan untuk saya setiap saat membacanya. Yesus sesuai dengan Yesaya 53. Orang yang biasa menderita sakit, dan dia pasti hatinya terbuka kepada kesedihan kita di masa-masa sekarang ini. Ulangan ayat 9. Ingatlah. Ingat. Ada satu disuruh ingat hari Sabat. Tapi ada satu lagi yang disuruh oleh Tuhan untuk ingat. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu, Allahku, Allah kita, Tuhan kita
satu-satunya Tuhan dan Dia setia. Dia akan menepati perjanjiannya. Janji ditepati. Ini Tuhan kita menepati perjanjiannya. Dan senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada 1000 generasi orang yang mengasihi Dia dan taat kepada hukum-Nya ataupun perjanjiannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di kesempatan ini saya memohon dengan sangat dan mendoakan saudara-saudara pada saat pandemik yang terjadi dalam hidup kita. Pandanglah matamu kepada Tuhan, karena Tuhan lebih besar daripada kesedihan kita, kesusahan kita. Apabila kita menderita, that is not the end. Itu bukanlah akhir daripada kehidupan ini. Tetapi akhir daripada kehidupan ini apabila kita kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Setelah itu saya menghimbau kepada saudara-saudara di daerah Langkun, agar apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi kepada kita, agar kita pasrah kepadanya, dibimbing, dikuatkan, disempurnakan, dilatih untuk menghadapi kenyataan hidup ini setelah berdosa, agar apabila kehidupan kita berakhir, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Apa mahkota itu, saudara-saudara? Tuhan berkata, di mana saja aku berada, kamu pun berada. Dialah Bapa kerinduan kita, Tuhan kerinduan kita. Marilah kita sama-sama pasrah kepada Dia apapun yang terjadi. Dia tahu siapa kita dan Dia berjanji apapun kesakitan, cobaan, ujian di dunia ini tidak akan melebihi iman kita. Inilah doa dan harapan dan himbauan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih atas khotbah yang disampaikan sebentar tadi, yang mengangkat jiwa kita, yang dapat mengangkat jiwa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kita sentiasa berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, agar apa yang kita lakukan dalam dunia ini menurut kemauan-Nya. Oke, bagi lagu sambutan untuk khotbah sebentar tadi, mari kita semua menyanyikan lagu dalam LP Mai 63, Hujan Berkat Dicurahkan. Selepas saja lagu ini, kita minta pengkhotbah kita untuk mimpin kita dalam doa. Hujan berkat dicurahkan, inilah janji kasih. Jiwa akan disegarkan oleh Tuhan pengasih. Berkat dicurah, berkat yang kami nanti.
Bapa kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan dalam hidup ini, Tuhan yang memberikan kami pengertian, wujudan penderitaan, Tuhan yang memberi izin penderitaan ada kalanya datang dalam hidup kami untuk kami belajar daripadanya. Tetapi Engkau sudah memberikan kami pengetahuan ya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja demi kebaikan umat Tuhan sekarang ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemik COVID-19 dan banyak sekali penderitaan yang terjadi dengan keluarga kami, sahabat kami, bahkan diri kami sendiri, dan plan kami yang sukar untuk direalisasikan oleh sebab COVID ini. Kami percaya dan kami yakin dan kami patut pasrah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu segalanya. Apapun yang direkah oleh setan, Engkau boleh menggantikannya menjadi satu kebaikan yang besar, dahsyat, dan menyelamatkan kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, kami bersedih atas semua saudara kami yang telah terlebih dahulu pergi oleh kena COVID. Sahabat kami. Tetapi kami tahu ya Tuhan, apapun kesakitan di dunia ini, Engkau sudah mempunyai rencana yang terbaik dan mendatangkan kebaikan bagi kami dan bagi yang sudah pergi. Supaya kelak apabila Engkau datang di dunia ini, Engkau akan memberikan kami anugerah kehidupan kekal, yaitu bersama dengan Engkau, tinggal bersama dengan Engkau, dan mempelajari tentang kehidupan daripada Engkau ya Tuhan selama yang lama yang tidak pernah ada bosannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan orang muda, anak-anak, bayi yang sudah mengikuti ibadah Zoom ini dan Facebook Live, khusus kepada warga emas ya Tuhan. Berkati-Mu, berkatilah kami, dan kami sudah merasakan rahmat-Mu ya Tuhan saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami pohon ucapan terima kasih ini melalui Yesus Kristus yang sudah menderita bagi kami dan menyediakan kehidupan bagi kami. Amin. Amen. Amin. Amen. Terima kasih. Ya, mari kita bergambar dulu.